Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM 19104168990. Di sini saya akan meringkas untuk mata kuliah perilaku organisasi, ringkasan bab 3. Yang pertama, pendahuluan. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang penting bagi manajer di saat ini. Keragaman dalam organisasi bukanlah sekedar beragam dalam umur, suku, atau kemampuan. Yang kedua, ada pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Menurut Abudi 2012, dalam mendefinisikan keragaman untuk organisasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, ada keberagaman bukan hanya sekedar ras, jenis kelamin, agama, penampilan, dan kemampuan fisik dan mental. Yang kedua, bagaimana individu mempersepsikan atau merasakan tentang keragaman yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan, keluarga, dan teman-teman mereka, dan pengalaman masa lalu. Dan yang ketiga, keragaman harus didefinisikan bagaimana beberapa hal mempengaruhi cara karyawan harus bekerja, termasuk staf yang bekerja di berbagai lokasi global atau mitra para pemasoknya. Keragaman di tempat kerja memungkinkan untuk yang pertama, memperkerjakan dan mempertahankan bakat terbaik. Yang kedua, perspektif atau pendekatan baru dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Yang keempat, hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, vendor, mitra, dan pemasok. Yang ketiga, jenis-jenis keragaman dalam organisasi. Ada 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristiknya, yaitu yang pertama ada cacat kognitif, yang kedua kemampuan fisik dan cacat tubuh, yang ketiga kesehatan mental, yang keempat keanekaragaman syaraf, yang kelima perilaku dan keanekaragaman, yang keenam kepribadian dan gaya berpikir, yang ketujuh latar belakang budaya, yang kedelapan letak geografis, yang kesembilan bahasa, linguistik, dan aksen, yang ke-10 etnis, yang ke-11 ras, yang ke-12 status kewarganegaraan, yang ke-13 usia, yang ke-14 keluarga dan asuhan, yang ke-15 ideologi, yang ke-16 moral, yang ke-17 peran sosial, yang ke-18 identitas gender, 19 ekspresi gender, 20 seks, 21 orientasi seksual, 22 pendidikan, 23 pendapatan, 24 status sosial ekonomi, 25 pengalaman hidup, 26 hak istimewa, 27 status pernikahan, 28 status orang tua, 29 pengalaman militer, 30 latar belakang kriminal, 31 keyakinan politik, 32 keyakinan agama dan spiritual, 33 pengalaman sebelumnya, 34 yang terakhir keterampilan. Bagian 4, pengelolaan keragaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global. Dan manajer di tempat-tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun sebelum melihat apa yang diperlukan untuk mengelola keberagaman, pertama harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting. Mengelola keberagaman atau managing diversity berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensinya dalam suatu lingkungan kerja yang adil, di mana tidak ada anggota atau sekelompok anggota memiliki keuntungan atau kerugian. Kiat untuk mengelola keberagaman organisasi. Yang pertama ada prioritaskan komunikasi, yang kedua perlakukan setiap karyawan sebagai individu, yang ketiga mendorong karyawan untuk bekerja dalam berbagai kelompok, yang keempat dasarkan standar pada kriteria objektif,
Yang kelima, bersikaplah terbuka. Yang keenam, pekerjaan yang paling memenuhi syarat. Yang ketujuh, jika organisasi dapat menerobos bias dan memperkerjakan orang yang paling memenuhi syarat, mereka yang memiliki pendidikan, kredensial, pengalaman, dan keahlian yang tepat, tempat kerja yang beragam harus mendapatkan hasil yang wajar. Yang kelima, manfaat keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi berarti penerimaan dan pelibatan karyawan dari semua latar belakang. Keragaman dalam organisasi merupakan aset penting karena mengakui kekuatan individu dari setiap karyawan dan potensi yang mereka bawa. Berbagai manfaat keragaman dalam organisasi meliputi yang pertama, perspektif berbeda menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, sudut pandang unik. Yang ketiga, inovasi baru dan lebih baik. Yang keempat, solusi kreatif. Yang kelima, berbagai solusi. Yang keenam, keuntungan meningkat. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kedelapan, tingkatan moral. Yang keenam, nilai merek. Yang kesepuluh, menarik bakat baru. Yang kesebelas, hapus bias. Yang kedua-belas, meningkatkan produktivitas. Nah, berikut ini beberapa strategi untuk mengelola keragaman. Yang pertama, 1. Libatkan tim kepemimpinan dengan upaya keberagaman. Yang kedua, keragaman memiliki banyak dimensi termasuk kemampuan fisik. Yang ketiga, identifikasi keragaman yang ada seperti usia, etnis, agama, senioritas. Beragam usia dan angkatan kerja merupakan hal dominan yang dijumpai dalam sebuah perusahaan. Hal ini biasanya menimbulkan. Yang keempat, fokus pada kesempatan dan perlakuan yang adil. Yang kelima, sistem rekrutmen terbuka. Yang keenam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen. Mengelola keragaman dalam rekrutmen berkembang pesat dalam bidang sumber daya manusia. Organisasi akan menemukan berbagai bahan referensi khusus dan ahli untuk membantu Anda di bidang ini. Yang ketujuh, pelajari karakteristik masing-masing. Yang kedelapan, bangun komunikasi internal dengan baik. Yang kesembilan, melakukan pelatihan keberagaman. Jadi, keberagaman dalam organisasi merupakan hal mutlak bagi sebuah perusahaan. Maka dari itu, perlu direncanakan strategi pengelola untuk mengatasi masalah yang timbul dari perbedaan tersebut. Demikian itu saja rangkuman yang saya rangkum di mata kuliah perilaku organisasi ini. Untuk bab 3-nya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.